Klik di YouTube. Google, buka apa aja ada, dan dengan jarinya kalau waktu dulu kita nggak bisa ya, nggak tahu cara mainnya ya. Kita nggak tahu loh dulu kalau misalnya denger road games gitu. Gimana sih mainnya? Kita ulik satu persatu ya nggak dapat orang mainnya di tab ternyata kan. Ya, ya itu nggak apa-apa sih. Ya jadi lucu ya. Tapi Dulu Coach, inget nggak kita? satu hal yang harus generasi sekarang eh, hati-hati kalau menurut gua apa yang dibilangin sama Pat Metheny dulu. Kita kan sama-sama penggemar lah gitu Pat ya. Pat Metheny ada satu hal yang di Guitar Player, majalah Guitar Player, dia bicara bahwa dia bilang kalau di musik rock semakin mirip orang main, semakin dewa-dewain, dia bilang. Kalau di musik jazz, lo semakin beda, ya semakin orang akan ngelihat jati diri lo. Itu yang ya masuk akal juga sih. Dan filosofi itu gitu. Yang gue lihat banyak teman-teman waktu gue di Bandung bisa bawain lagu Van Halen, bisa bawain lagu Bon Jovi, bisa bawain lagu Ingwi, mirip note to note, bisa main semua lagu-lagu bisa. Tapi begitu berkarya bingung. Sama dengan kadang-kadang dulu waktu kita cari talent gitu untuk nyanyi. Kebanyakan teman-teman yang nyanyi waktu zaman kita tuh di kafe, mereka udah terlalu terbiasa bawain lagu-lagu orang. Begitu mereka disuruh nyanyi dengan gayanya, stylenya sendiri, bingung. Nah itu yang mungkin untuk yang sekarang yang terbiasa ngulik dengan lagu-lagu orang, mungkin mungkin alangkah baiknya mereka mulai terbiasa dengan coba mencipta. Nah, Ron, gue kebalikannya, gue tuh paling bingung kalau disuruh ngejam di kafe. Kenapa gue jarang mau datang? Pengen lihat main tapi pengen cuma nonton. Kan suka disuruh naik tuh, suruh naik. Lagu kan misalnya lagi umum, lagu apa Coldplay, lagu U2, gue nggak bisa. Nah, karena apa? Bukan nggak pernah dengerin, pernah tahu lah U2, pernah Red Hot tahu, tapi nggak bisa gue maininnya asli, dan gue benar-benar nggak bisa. Karena ya mungkin Baron tahu ya, gue dari awal ngeband waktu LMC itu yang 84, gue buat mainin lagu sendiri gitu, udah ngarang lagu sendiri. Dan lagunya susah. Enggak ya, susah itu kan relatif ya. Maksudnya memang pengennya lagu sendiri, walaupun memang setelah itu pernah main di kafe, main ikut-ikut lagu itu, tapi nggak pernah bisa persis yang kebalik yang Baron bilang. Kebalikannya kalau disuruh main ya lagu apa sekarang yang ngetop misalnya itu, gue bingung. Justru Asli bingung. Itu Butch poinnya. Kalau menurut gue justru itu ya kita nggak pernah ngulik sampai harus mirip, jadinya ya dengan gaya kita gitu. Dan itu pun banyak pemain-pemain gitar yang ya gue gitu kayak Nuno atau banyak pemain-pemain gitar yang punya karakter, begitu dilihat cara mainnya, tangannya beda-beda dengan satu lagu yang sama gitu. Iya, telinga yang dicari. Musik itu awalnya dari telinga, bukan dari mata ngeliat di YouTube. Oh kayak gitu, itu besoknya lupa gitu. Ini kok videonya Baron kayaknya freeze ya? Kok balik ke yang pakai topeng? Enggak, ntar ya. Oh ada siapa? Ya, Ntar Ron. Padahal seru nih. Ntar ada siapa aja yang komen. Banyak teman-teman juga sini lancar banget streamnya Baron, dan lo keluar masuk lagi di IG suka gitu. Keluar masuk lagi maksudnya apa nih? Oh, jadi bentar ya. Lu main aja Ron, nggak apa-apa. Gue nggak main aja. Malu ah.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, gue sambil ini baca, gue sambil baca. Ya, ya itu Eh, Butch, apa yang tadi gue bilang bahwa ya mungkin teman-teman yang udah sangat super super ini memulai berkarya dengan karya mm, mereka sendiri gitu. Gue sih terus terang gue ngeliat produktivitas lo Bontot kayak gitu ya, Baim luar biasa gitu untuk gue gitu. Dan memang kalau kita lihat kan selalu kalian kan selalu memuji mm. bener teman-teman yang muda-muda nih, gila bisa bawain lagu gila banyak banget gitu. Iya, iya benar. Memang ya banyak banget sekarang pemain gitar yang bagus-bagus yang secara teknik ya gila ketinggalan banget kita makanya jujur jujur secara nih ngomong bener. Ya contohnya kalau kayak ngelihat Abim gitu gila umur segitu main kemarin main bass yang Gav Delano nah, umur 10 tahun kok bisa main gini gimana sih ya ya itulah zamannya beda. Zamannya beda ya, dan mungkin baiknya ya mereka tetap apa dengerin musik semua dari semua genre gitu ya, gitu selebar-lebarnya sih ya mungkin. Kalau zaman dulu kan kita kan karena kaset ya, Ya ya. Indonesia ini termasuk musisinya yang referensinya paling banyak Butch. Ya, jadi gini, kita diuntungkan dulu dengan adanya pembajak. Nah, ini cerita dikit nih, zaman dulu. Dulu tuh kita kan nggak pakai aturan. Kalau nggak salah Bob Geldof ya, yang pertama kita mulai mengerti ya tentang dia mulai ngeluarin aturan itu ya, zaman tahun berapa itu ya. Jadi sebelumnya itu dari tahun lama banget sampai tahun kita 80-an mulai itu dibantu banget dengan adanya Referensi ya. pembajak di Indonesia. Jadi album-album siapa aja yang jadi berapa jenis macam-macam. Album mau apa art rock, mau jazz, mau apa dari produksi Yes di Bandung, produksi di Surabaya dan Nirwana di Jakarta ada private private apa namanya? Lupa gue private Private Eyes. macam-macam deh. Private Eyes. Hah? Private Eyes, terus ada lagi Tim Private Record Collection. ya, Sorry, Private itu Eyes. Private Collection. Nah itu semua album-album tanpa izin semuanya, tapi kita diuntungkan Bagus tapi buat jadi mereka tahu yang, mastering mixingnya iya, ya. Gue ngeliat memang mereka cuman waktu kesana toko kaset ya, yang didengar cuman ini aja gitu. iya ya, Jadi jadi fokus. eh, fokus fokus dari awal udah fokus seneng itu Iya. doang gitu ya. Iya ya benar bedanya itu ya. Ya sekarang sekarang jadinya di seluruh dunia sama ya, semuanya patokannya digital ya, Sama itu. kayak gitu kan jadinya. Tapi the magic things Eh, buat gue. Untuk gue terus terang sampai hari ini gue masih eh. senang dengerin kaset gitu Butch. Gue dengerin sound gitar di kaset sama di CD aja udah beda banget gitu. Kuping itu nggak bisa dirubah kita ya. Dengar dengar hasil digital itu jadinya bagaimana dengan dulu ya. Itu yang mungkin kita agak beda ya ngalaminya. Magicnya mungkin begitu yang udah zamannya CD itu di era tahun-tahun 2000-an. Tahun-tahun awal 2000-an itu keemasan digital untuk di mixing kayak gitu ya. Kita denger Linkin Ah, Park apa. Kalau kita dengerin di kaset hmm. itu pasti nggak enak gitu. Tapi kalau kita dengerin di CD memang udah konsumsinya untuk CD gitu istilahnya. Jadi memang memang setiap zaman mempunyai mediasi apa media
tersendiri gitu. Ya zaman-zaman tahun 80-an gitu itu memang kaset gitu sampai 90-an. Ini ada yang ngomong, Baron, Bu Jana, ayo main ngomong dulu. Loh, orang kita maunya main. Kita mau kebalik, kita mau ngomong. Kalau main kita udah sering ngobrol ini banyak sekali hal yang penting yang diomongin. Di sini banyak teman-teman juga, Ron. Ada Rontal. Ada Rontal, ada Indra Lesmana, ada Baim, ada Aldi Kanda, Pongki Barata, Budi Wah, Aryono, orang-orang hebat semua, Bud. Malu jadinya ngobrol. Ada Dokter Tompi, siapa lagi ya? Ada Rontal tuh, Ron. Wah, itu lama juga Master. kita nggak. Master. Seperti pemain yang sangat super humble menurut gue ya, dia itu, dan nggak peduli, dia tuh disuruh main dan hobinya main, disuruh main ke siapa aja dia mau, nggak pernah ada batas, dia cuek banget, Hebat. Luar biasa. Spiritualnya udah tinggi. Ada siapa lagi ya? Ada Anjuan, oh ini anak Bandung, main gitar, apa kabar? Ngobrol lagi, Ron. Ngobrol apa ya? Malu. Kira-kira ya kalau gue sih sekarang berharap ya teman-teman musisi sih ya bergerak aja terus. Bergerak tuh ya mau bikin kerjasama dengan teman-temannya sendiri gitu. Kan banyak tuh yang gue lihat tuh rekaman berlima apa ya bikin aja, tapi di keep datanya itu, datanya benar-benar di keep gitu. Dan kalau memungkinkan, alangkah baiknya mulai terbiasa membawakan lagu sendiri, karena itu lebih safe untuk kedepannya gitu, dibandingkan kita membawa lagu orang lain. Menurut gue sih itu juga salah satunya. PR untuk semua. Gue sih berharap ini akan menjadi akan menyatukan semuanya untuk menjadi kadang-kadang dalam keadaan sulit justru di situ ada celah gitu. Begitu ada orang bilang once ada pintu tertutup, pintu yang lain pasti akan terbuka gitu. Nah dari sisi itu gitu ya yang gue selalu bilang bahwa gue ini kenapa gue mau bantu Gigi, kenapa? Karena sama, karena energinya sama gitu. Gue belajar dari teman-teman di Gigi, mereka positif. Gue gila kalau senimannya pada produktif. Tapi jangan positif ya, corona. Pada produktif, ya kita yang dari sisi manajemen atau manajer, ya kita harus memikirkan seniman-senimannya gitu di sini. Itu dari sisi perlindungannya, dari sisi kontraknya gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Monofonik, polifonik itu nggak dilihat itu dulu, tapi begitu berubah jadi RBT itu bisa sampai beribu-ribu persen itu dalam waktu setahun itu naik kayak gitu. Nah sama gitu. Kalau RBT itu kan istilahnya memang ya, gue nggak tahu ya masyarakat kita ya lakunya kalau nggak salah RBT cuma di Korea sama di Indonesia kalau nggak salah. Ya karena teknologi Korea itu. Ya karena narsis gitu ya istilahnya, kalau di kita itu lagu untuk orang lain yang dengar gitu, tapi kenapa mau pasangnya kita untuk orang lain gitu, beli. Sama juga sekarang gitu dengan ada TikTok, dengan ada nah itu alurnya udah. Abah Baron ini dari tahun lalu udah TikTok. enggak gue TikTok belum terkenal banget itu.
Ron, ini ada yang nanya, Ron. Eh, siapa nih yang nanya ya? Alan Alan Naja. Menurut Om Baron, Om Bujana, Andra Ramadan gimana? Oh, Andra hebat dong. Iya dong, dia Ya, dia ya, luar dia biasa. Enak banget. Nah, dia mainnya enak dia banget. dia apa, sangat 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 konseptual. Ya, dia Ya, sangat konseptual betul. dan sangat enakin banget apa, lagu-lagu yang dimainkan, apalagi di Andra and the Backbone gue suka banget tuh, apa bener-bener di apa dewa dan sangat berhasil gitu. Ron, lu tadi pakai face app itu cantik banget loh tadi. Pakai apa? Yang di Instagram apa? Bukan cantik, gila lo, kayak mak-mak tuh, kayak mak-mak, kayak mak-mak kayak banci anjrit. Eh, oh iya, ini kan gue pertama kali nih sengaja yang gue undang Baron. Gue iseng aja buat di Instagram live terserah. Jadi kalau orang maksudnya apa sih terserah? Ya juga namanya juga terserah ya terserah gitu loh. Ntar mungkin besok atau lusa atau minggu depan atau tahun depan yang lain siapa gitu. Ya terserah gue juga. Oh sekalian Ron, vinyl gue udah keluar Hah? hari ini. Ya promo dikit Oh iya. vinyl ya. Terdekat dan kita ngobrolnya tadi nggak ada konsep, nggak ada konsep pertanyaan apapun, tahu-tahu Baron ngebahas soal hak hak musisi yang itu yang paling utama yang kita nggak pernah, bukan nggak pernah, kita udah mulai ke sana sih, rata-rata musisi udah mulai ke sana, nggak kayak dulu ya. Tapi masih banyak yang masih banyak yang belum nyampe ya ke kita sebetulnya ya Ron ya. Banyak banget bro, PR-nya. Kayak Baron, kalau kalau tadi Baron cerita soal harus bawain lagu sendiri karena biar lebih mudah di digitalnya. Asal tahu aja kita bawain lagu sendiri aja kadang-kadang kena ada yang ngaku. Ya, Ya udah terus. ya, ya itu apa, untuk gue sih ya, gue berharap sih, kenapa kenapa gue bilang kayak gini, bicara seperti ini, biar biar semuanya ini sadar gitu bahwa memang kalau dibilang COVID selesai 3 bulan, kan realistisnya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, nah kita nggak Iya. akan selesai mikir ke situ. Jadi kita berpikirnya cerdas, apa yang ada ya yang mengadakan Zoominar, lalu mengundang dari Jam 3.30, tiga jam tiga tiga puluh tiga ya. puluh besok. Ya, Ya. nanti coba aja Mm-mm. ngeliat ke Instagramnya Bujana atau Instagramnya Gigi gitu. Bisa lihat di situ. Itu gratis, gratis. Tapi untuk yang 100 dari pegawai BRI, kalau nggak salah mereka mendapatkan sertifikat elektronik yang dikeluarin oleh PT Peruri, yang di apa
nggak pernah dilakukan jadi dilakukan. Yang jarang latihan pasti jadi rajin latihan kan. Yang apa biasanya apa-apa harus keluar ketemu orang untuk ini kita kerjain semua sendiri. Walaupun sebetulnya masih bisa mixing ngirim data masih bisa, tapi kebanyakan karena memang untuk kepentingan digitalnya kita kerjain sendiri aja semua. Kayak kemarin gue bikin lagu yang buat penyanyi rame-rame, gue mixing sendiri aja, terus mastering gue minta tolong Baim kayak gitu. Itu bagian-bagian dari hal yang ya sebelumnya nggak pernah dilakukan gitu loh. Gue itu bener-bener cuman ada ide. Gue waktu itu cuman mikir bukan ngomongin corona sih sebetulnya Ron. Gue malah berpikir lebih ke depannya lagi bahwa kita tuh udah terlalu lama terpecah ya. Terpecah dalam arti kita ini dari dulu kan dibangun oleh leluhur-leluhur kita ya, termasuk kakek lu juga Ron, maksudnya kan bahwa dulu ada Wong Java, Wong Slebes, Wong ini jadi menyatu kan kita punya persatuan Indonesia. Terus ketika berapa tahun terakhir ini kan dikit-dikit orang ngomongin suku, ngomongin ini nggak kelar-kelar gitu, dan pilpres kelar aja masih ribut juga gitu. Nah dari situ gue mikir bikin lagu gitu yang lebih kita tuh sebetulnya semuanya sejalan dan satu tujuan dan ya kayak dulu orang bilang satu bahasa satu akhirnya Indonesia kan kayak gitu. Itu aja basicnya, terus makanya gue ngelibatin penyanyi dengan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Nah itu seperti kemarin itu akhirnya untung bisa dijalanin ke untuk membantu siapa gitu itu luar biasa, Bud. Ya lumayan itu gitu. Kalau untuk di dunia digital itu sih itu akan apa ya, kalau zaman dulu mungkin zaman dulu hanya bisa dinikmati sama sekelompok orang dengan zaman dulu dengan medianya cuman koran atau radio tertentu gitu ya kan. Yeah. Kalau sekarang ini forever gitu. Untuk gue sih memang yang diperlukan itu salah satunya gitu. Spirit itu dulu, membangun spirit gitu. Dengan adanya seperti ini ya kita ngapain nyalain gitu. Semuanya orang cuma dikasih pilihan mau keluar rumah atau di dalam rumah. Cuma dikasih pilihan itu aja gitu. Yang mau outside atau inside gitu. Sama kayak solo sebetulnya improvisasi. Boleh outside tapi jangan lupa pulang. Gitu. Kok ini lama banget lo. Biasanya kalau Instagram udah 1 jam langsung di cut gitu oleh mereka. Ya, hebat juga nih ya, kayaknya kita kalau habis ya habis saja kita ketemu. Ini mungkin karena judulnya terserah jadi terserah juga. Lu udah ada janji apa enggak? Ya. Cuman malu aja, jarang-jarang kita ngomong kayak gini berdua. Oh nggak apa-apa, ternyata kan gue juga nggak nyangka tadi malah temanya banyak ya ke hal-hal yang lebih sifatnya apa ya, lebih ke hak-hak musisi yang kita kadang-kadang nggak pernah bahas. Dan kadang-kadang kita bahasnya cuman di grup kan kita doang, karena jujur aja ketika kita mulai bergerak untuk memikirkan ini, Baron bergerak ke banyak teman-teman musisi tapi mereka rata-rata ada yang malu-malu sebetulnya Ron ya. Lu dulu deh ada kayak gitunya, lu dulu deh kita tunggu deh Gigi dulu gitu, kayak gitu semacam itu, padahal semuanya tertipu. Ya tapi mudah-mudahan ya, kemarin kan sempat ngobrol gua Arman sama Pak Menteri ya, Pak Wisnu Tama ya, sempat ngobrol. Pak Wisnu Tama ini ada satu pesan yang bagus banget yang dia bilang bahwa negara kita ini cuman kelebihannya 2, dia bilang. Manusia Indonesia gitu, dia bilang gitu. Yaitu industri kreatifnya, bahwa kita ini kreativitas sama negara kita manusia yang sangat welcome untuk setiap orang kayak gitu. Itu kelebihan negara kita, bangsa kita tuh itu gitu. Jadi industri kreatif ini justru harus dibangun gitu, harus dilindungi nih terutama. Dan terus terang sampai hari ini kalau untuk kita ngomong musik, bagi gue sih masih jauh, masih sporadis gitu. Dan sedangkan yang namanya kanal-kanal ini dan dunia gitu,
apalagi dengan adanya nanti pasar bebas, itu kalau tidak siap ada undang-undang di Indonesianya, perusahaan luar negeri ke Indonesia gampang banget, mereka bikin apapun juga ada gitu, mereka klaim, mereka kontrak itu yang udah pada tua-tua yang lagu-lagunya bagus, itu udah terjadi gitu. Udah gitu kasih duit mungkin 10 juta, 15 juta gitu, taunya isi kontraknya apa juga belum tentu ngerti gitu. Jadi memang ini harus disadarin sama-sama gitu, bukan untuk perseorangan saja, bukan untuk hanya yang off air saja kayak gitu. Kesadaran bersama gitu. Mungkin COVID ini ya bikin semuanya berpikir. Jernih yang biasanya off air bawain lagu orang yang meledak, sedangkan orang yang pengarangnya juga atau keluarganya juga nggak ngerti kayak gitu kan hak-haknya. Ya Ron ya, kalau kita pikir-pikir ya ngebandingin di luar memang kadang-kadang kejauhan ya. Di luar ada orang cuma punya satu lagu kayak Maurice Albert gitu, lagu Feelings gitu. Udah kayaknya udah aman dia satu lagu Iya. aja ya. Di sini yang punya banyak lagu juga banyak sekali Jauh yang banget, Bud. ya Jepang itu nggak tahun usah lihat. 30, Bud. 1930 Jepang itu Iya. udah mulai self-publish untuk lagu-lagu Jepang yang dipasang di Hollywood oleh film-film Amerika. Itu Jepang Iya. dapat 1930. Indonesia baru ada Ya. benar-benar yang namanya publishing, bagi gua sih mungkin tahun 2000. Itu bedanya berapa tahun? Itu pun belum jelas Ya, kadang-kadang. itu juga masih asasnya masih sama rata istilahnya kayak gitu. Iya. Ini PR bareng-bareng. Ini PR bareng-bareng gitu ya. Banyak banget sih PR. Cuman maksud gua mumpung yang namanya dunia online digital ini, nah di sini musisi yang punya kekuatan. Karena nanti the end of the day di dunia digital ini, bagi gua yang gue pernah ikut juga ada beberapa seminar kayak gitu, bahwa adalah yang end user, hubungannya itu udah nggak ada lagi yang orang ketiga, orang keempat nggak ada, cuman end user yang pengguna dan si pencipta yang diwakilin oleh itu sama publishing. Akan ke situ gitu. Semuanya akan dibikin lebih mudah dengan dunia digital. Gitu. Jadi memang harus jadi si penciptanya ini harus terlindungi banget gitu. Itu sih banyak banget sih yang bagi gua ya kita gini, era Pak Harto dulu Orde Baru banyak yang dikirim ke luar negeri untuk belajar bikin pesawat terbang, ya kan? Nah kalau gua ngelihat era sekarang yang harus dikirim itu adalah teman-teman IT dan teman-teman legal untuk memahami ya ini karya cipta ini gitu. Sekarang ini adalah pencurian data tanpa disadarin gitu. Contohnya kayak gini bagi gue pribadi gitu ya. Mumpung ngomong biarin aja. Ya ngobrol aja terus aja. Yang namanya ini karena settingnya kan di luar negeri nih. Yang namanya hak fans club yang dimiliki oleh musisi dalam bentuk statistik itu udah hilang gitu. Kalau gue bilang hilang gimana? Yaitu kita cuman kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar sana yang menjual lagu-lagu atau menyewakan, bukan menjual, atau menyewakan lagu-lagu. Itu mereka mengambil data dari pembeli-pembelinya, yaitu fans-fansnya. Gitu. Mereka jual data di belakang gitu kan, ke perusahaan-perusahaan big data. Itu yang paling utama bukan jualan lagunya, jualan data. Sebetulnya bukan salah si pelaku industrinya, enggak. Sebetulnya ini mindsetnya tuh dari industri yang di luar sana. Nah,
Kalau kita smart di Indonesia, kalau aja government paham bahwa yang namanya seniman itu bukan pengamen gitu. Kalau seniman itu atau musisi itu dianggapnya sama dengan pengamen terus-terusan, nggak akan ada selesainya gitu pemahaman ini gitu. Penghargaannya bagi gue sangat, apresiasinya sangat berkurang karena bagi gue masih dianggapnya bahwa kebanyakan seniman ya adalah pengamen jadinya. So ya negara kita bisa membuat satu aturan tersendiri nantinya sebetulnya untuk tamu-tamu yang kesini ya. Kalau jualan ya harus sharing dari penjualan data tersebut karena itu kan fans club itu, bukan cuma jualan apa, bukan cuma jualan lagu doang, tapi juga kita nggak peduli deh soal saham, jual saham deh kayak gitu. Justru data fans clubnya itu adalah hak dari si musisi gitu sih. Padahal itu begitu mudah sekali gitu. Cuman memang ya bagi gue sih gue nggak pernah apa nggak pernah untuk takut kalau kita benar kayak gitu, nggak pernah ngapain mesti nyerah gitu, apa smart gitu. Dan gue yakin bangsa kita ini bangsa pinter kok, pinter banget bangsa kita. Kasihkan main gitar lucu. Tuh lihat hujannya main gitar gitu. Ya, itu obrolan panjang ya kita ngobrol sebetulnya. Itu sedikit ngomongin apa rak yang hobi kita dari dulu nggak kelar-kelar. Ternyata nggak ada ujungnya ya. Nah itu rak-raknya Baron tuh, lihat tuh sekarang. Itu ada Soldano, ada Preamp, punya Alan Holdsworth, punya lo tuh Sonic Tools. Oh iya. Iya, gue dapat lumayan gue dapat kenangan dari Alan Holdsworth, dapat Digital Delay 2, Rocktron Intellifax 2, terus itu yang tadi itu Yamaha-nya ada 2 itu. Ada 2, cuman gue kasih temen gue di LA yang nganterin si Viro, nggak tahu dia nonton nggak ini. Mungkin nggak dipakai ya, kapan-kapan coba kita minta deh. Itu tuh semuanya tuh rak legendarinya dia tahu kan? Iya, itu ya foto raknya ada di gua, masih foto, terus akhirnya dicopot buat gua. Jadi ya sebetulnya bukan dikasih sih, beli sih gua, tapi belinya murah banget, nggak ada yang nyangka lah. Seorang Alan Holdsworth dompetnya kosong banget, nggak ada kembalian. Jadi sorry, orangnya udah meninggal. Jadi gue ke rumahnya, terus gue merasa bangga sih terus terang, Ron. Mungkin gue satu-satunya orang Indonesia yang pernah ke rumahnya Alan Holdsworth. Pernah dibuatin bir sama dia, diajak ngobrol macam-macam deh. Dan dia orangnya nggak ngerti geografi kan, orang pinter yang lain ya, kayak IT kah, teknologi apa, elektronik jago dia. Tapi ketika ngomongin Indonesia, gue pernah ke Indonesia, padahal nggak pernah. Maksudnya Singapura pernah dia tuh nggak ngerti geografi, jadi nggak tahu di mana dia. Dan dia orang parno banget kan, nggak mau ke Asia Tenggara gitu. Semuanya pada kemana, Butch? Mixernya masih ada, mixer board studionya ya masih ada. Tapi kan kayak di forum itu kan banyak ngomongin, wah gue beli punya Alan di eBay gini-gini. Ya gue males aja gue mau bahas nanti padahal banyak alatnya Alan. Seru banget kalau ngobrol sama dia. Gue cukup sempat 3 hari di Jepang, hampir tiap hari sama dia. Tiap pagi gitu dia minumnya dari pagi sampai malam, Ron, gitu loh. Jadi mau nanya apa aja memang pinter banget ngobrolin, terutama ngobrolin alat gitu. Dia nanya, lu pakai apa? Gue bilang gue pakai Bob Redshaw. Dia tahu banget, wah Bob jago banget, dia bilang gitu soal gitu. Tapi dia juga unik kan, dia dari dulu belum ada orang udah bikin duluan gitu. Semuanya basicnya dari dia kok. Seru sih ya. Ya itu tadi ngomongin rak yang ada di Baron tuh
banyak banget raknya teman-teman juga selain raknya Baron sendiri Gua termasuk soalnya gini, rak gua juga ada di rak situ ya. rak itu bukan apa-apa. Sekarang itu udah cenderung mulai tren lagi. Trennya itu dibelinya sama Korea. Di Amerika, di Jepang, Hmm. itu sekarang orang-orang yang banyak sekali dari Korea mereka beli semahal-mahalnya mereka beli gitu. Jadi kayak zamannya orang Jepang dulu beli lukisan-lukisan dengan berharap bahwa yang namanya center of the world nantinya satu saat di Jepang Iya, semua. iya. Orang kalau mau tahu budaya-budaya dunia tinggal di Jepang. Itu sempat terjadi seperti itu gitu movementnya. Nah ini Korea Selatan udah mulai seperti itu tapi untuk di rak system ya. Dan gua ngelihat juga di Iya, iya. grupnya tadinya kan ada Huge Rack to Boots yang grupnya bubar, Hmm. lalu ada di Facebook kayak gitu. Iya, iya. Isinya Ya gue ikut ya juga di isinya situ. ya lu masuk juga di situ ya. Lu lihat. Masuk juga. Cuman gue ngeliat-ngeliat Ya, aja nih orang gila-gila. enggak, Boots. Tapi isinya gini, Boots. Kadang-kadang ya kita sih ya tong kosong nyaring bunyinya kan, istilahnya kayak gitu. Dan ada sedikit rasisnya gitu kalau untuk gua gitu. Ada orang-orang Iya. dari China gitu dia pasang bagus begitu di ledeknya apa kayak gitu nih orang-orang gua bilang Iya, iya. Enggak kan kadang-kadang mereka nulis ini raknya Michael Lando tahun segini baru ngomongnya gitu doang atau raknya ini tahun cuman foto doang. Ya kita temenan gitu. Atau ngomongin Bob iya. gitu kan kayaknya kita lebih deket gitu Banyak yang dari malah orang-orang itu cuman sebetulnya ya biarin. nggak tahu Iya, iya. tapi ya mereka baru tahu gitu. Mereka baru tahu dan lucunya kebanyakan nggak ada yang dimainin Butch. Iya, Cuman cuman foto doang gitu Butch. ya bener. Foto Foto doang. aja kayak Ya. gitu nggak ada soundnya suaranya kayak apa. Makanya kemarin begitu selesai yang punya Edo, gue sekali deh. Abis gue pernah sekali masukin kira-kira hampir setahun yang lalu gitu. Wow, yang ledeknya banyak banget gitu. Yang ledeknya mana Ya, suaranya gitu ya. ya ini hobinya Baron. Kita kan tadi ngebahas rak nggak itu tuh, liatin lagi Ron. Itu wah ada TC 2290 Ini ya? Siapa itu? Edo, Edu. Wah gila itu gue mimpi gue dari dulu nggak pernah kesampaian punya itu terus terang. Kalau Lexicon kan, pokoknya kan rak itu Lexicon, Eventide, TC itu mbah-mbahnya Mysterio semua. Chorus. Dan Tristerio Chorus yang paling susah ya. Kayaknya nggak banyak yang punya ya. Nggak ada kali ya. Cuman Edo doang nih. eh iya terus kalau kalau dulu tuh mutlak ya ada DBX, ada BBA gitu kan mutlak harus ada kayaknya. Ini pakai RSB. Saya juga akhirnya punya juga RSB, RSB berapa 18 ya 12, lupa RSB itu 12. tipenya 12 ya tipenya lupa gua. Gue ampli itu juga suka tuh yang atas tuh Ini bagus Butch ternyata. bagus. Gue suka banget itu bunyinya. Aldi Meola Apa pakai itu Fudge, juga. Fuse Terus atau Dr. J? Oh, Fuse, Fuse ya. Fuse. Mm-mm. Terus ada tadi kita ngomongin banyak banget ngomongin hak lagi dan itu adalah sebetulnya memang musisi kita tuh terlalu baik seniman kita. Bukan musik aja Ron Iya. sebetulnya Ron. Dalam karya sastra mungkin juga banyak buku yang di apa namanya cetak berapa kali yang kreatornya nggak dapat apa-apa banyak Banyak. sekali. Jadi emang seniman-seniman kita tuh terlalu baik dan setiap periode tuh ada aja yang kondisinya susah gitu loh. Walaupun sekarang udah lebih baik, tapi masih banyak juga yang nggak peduli atau mungkin memang masih banyak yang jahat sih sebetulnya ke para seniman gitu loh. Kita ngomongin seni tari misalnya juga sama, semuanya sama, seni lukis sama gitu. Cuman bedanya kan eh tapi kalau untungnya kalau gue merasa ya kalau seni musik ya karya musik itu sampai kapanpun walaupun mungkin tidak menikmati uangnya mungkin sekarang ya tapi karya itu kalau gue masih merasa bahwa karya itu sampai mati tetap karya kita akan ada dalam bentuk nyanyian dalam bentuk tulisan partitur itu satu hal yang mungkin kalau lukisan kan karyanya akan dibeli sama orang udah dia nggak punya gitu kan karena kopinya kan beda gitu Ron ya itu hal ada kurang lebihnya ya
Makanya gue senang juga ketemu beberapa perupa yang dia masih nyimpen setiap periode. Misalnya dia kali ini periode gunung misalnya, dia punya tetap periode gunung satu periode. Tapi banyak juga perupa yang tidak punya karyanya sendiri gitu, karena memang udah dijual. Ya kehidupan juga sama gitu. Ya ini tadi kita ngomongin hak, terus tadi ngomongin rak lagi, ngomongin Alan Holdsworth lagi, ngomongin Eh, kita sebetulnya walaupun seleranya nggak selalu sama, saya sama Baron nggak selalu sama, tapi beberapa ada yang Tapi gue masuk-masuk. belajar banyak, Boots. Belajar dari lo banyak banget. Dari Gigi, belajar Ya, kehidupan dan nekatnya jadi anak jalanan. Kan gue dari situ. Pertama kali lo bikin rumah aja gue jadi saksi kok. Ya kan? Lo hilang berapa bulan ya ya? Baron Waktu itu berapa saksi. bulan ya ke Brunei ya? 3 bulan ya. gue ke Brunei. Hilang gitu. Udah gitu gue beli rumah nih, gue bangun rumah gitu. Dulu Enggak. 30 Kalau juta rumah itu dulu ya? sebetulnya 44 juta Ya, tepatnya. gue masih inget banget tuh. Ya kan, beli apa, semen, apa, ya kan. Tahun 90. Jadi Baron tahu banget dulu kan gue kos di Pondok Karya 5 tahun, terus ya Indra juga pernah ke kos-kosan gue. Ya beberapa teman juga banyak yang pernah, dan akhirnya gue pengen punya rumah gitu aja, intinya pengen punya rumah, terus ada kesempatan pergi. Tapi sebetulnya nggak kesempatan pergi itu aja yang membuat gue pengen punya rumah, karena mungkin banyak orang yang pergi lebih lama dari gue, tapi tidak tujuannya gue mau nyari duit sekarang untuk biar bisa beli rumah kan gitu. Karena basic rumah itu menurut gue fondasi ya. Cuman banyak yang pergi lebih lama, maksudnya ya mungkin kebutuhannya beda Ron gitu. Waktu itu gue sebetulnya rumah kenapa gue beli waktu itu? Gue kesel banget sebenarnya Ron. Jadi sebelum Brunei itu gue pernah ngasih DP ke Bintaro Jaya, gue sebutin aja Bintaro Jaya ya. Harga rumahnya ini sorry ngomongin namanya juga terserah kan, bebas ini. Nggak pernah kita bahas juga, yang ini kita bahas aja sekarang. Jadi dulu itu dijual rumah di sektor 3. Nah, ini gue sebutin. Sektor 3 itu sektor yang Ronald sempat tinggal itu loh. Harga rumahnya 16 juta, ukuran yang paling kecil lah, ukuran 90 meter atau berapa. Ya namanya masih bujang kan, beli aja deh 16 juta, uang muka sejuta. Sejuta kan gede banget waktu itu Ron. Gua main di kafe cuman dibayar 50.000, nggak sampai kali di Green Pub 35.000 gitu. Terus dengan sejuta gue kasih dong. Gue sebetulnya pingin nyebut namanya orang yang gue waktu itu gue dendam. Sekarang gue seneng gitu loh. Gue sebut nama belakangnya aja ada dendengnya. Sorry kalau misalnya ada keluarganya yang karena dia gue bisa beli rumah sebetulnya. Jadi gue uang sejuta gue kasih DP. Terus gue disuruh ngurus KPR kan. Gue ke BTN lah, Kuningan sana. Ngurus nggak berhasil Ron. Nggak ditolak lah waktu itu, ya mungkin kerjanya musisi atau apa. Kartu kredit aja gue juga cuma satu. Gue sih gampang sekarang. Gue KPR gampang. Nggak, maksudnya waktu itu ditolak gue Ron. Ron, gue datang lagi ke sana, gue nemuin orang itu. Serius nih, gue mau beli rumah. Mungkin dia pasti nggak inget sih gue, ya, orang banyak pembeli kan. Mau beli rumah yang mana tipe ini? Gue mau beli cash, gue gitu. Berhasil, yang penting kan gue berhasil beli rumah cash semua gitu. Ya tapi gara-gara dia positif, jadi dendam gue udah hilang waktu itu. Gue seneng gitu loh. Lo nggak cerita ke gue dulu. Ini cerita bener.
Ya itulah. Akhirnya gue bisa beli rumah di Bintaro itu dengan harga yang beda. Kan udah naik dan lebih gede waktu itu. Ya gitulah Udah ceritanya. gitu lo bangun lagi. Nah, satu lagi, Butch. Ini Bujana ini handyman. Mungkin orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Kalau tulisan dia tuh bagus, ya, daya ingat dia tuh bagus. Sama dia ini Wah. kalau ngebangun segala Tapi gue password sesuatu, selalu ngebangun lupa. ngebangun rumah, ngebangun studio, ngebangun lemari, itu artistik. Mungkin karena kebaliannya lo kali ya, gue nggak tahu ya. Itu sangat Wah, artistik enggak sekali juga. gitu. Itu turunan dari mana, Butch itu? Bokap. Bokap gue nggak art. Sorry, sorry bokap gue udah meninggal. Bokap gue kan lawyer, maksudnya dunianya gitu. Kakek gue mungkin ya, kakek gue kan penyanyi, penyanyi Bali zaman penyanyi Oh, tradisi. Lain dan gue dari hidup dari SMA gue udah nggak di rumah dan gue adalah orang pertama di rumah gue yang keluar dari rumah gue hidup ke sendiri di Jakarta Jakarta kabur setahun ya yang nggak paling sekolah ya. nggak sekolah gue nggak pengen sekolah dan waktu SMA dan jalan-jalan aja ke Jakarta pengen pengen foto di Monas masih ada fotonya gue tuh. Gila, itu kelas berapa Bucok itu? SMP? Kan gue lulus SMP mau masuk SMA 2 nggak diterima nggak ada duit kan karena harus nyogok zaman itu nyogok normal. Eh, Iya, gue pengen masuk SMA 2 biar bisa ngeband gitu loh. Tahun 80 itu, 79 80. Terus akhirnya gue ketemu yang Pak Harto itu wakil kepala sekolah yang memang seneng musik. Ilyas yang ngusulin gue ikut. Terus, Bun, ikut ngomong Dian aja. Ya udah gue ketemu Dian terus udah langsung diajak ikut Langsung rumah ya? Ilyas dan gue Langsung rumah. iya. Lah, dan gue selama pergi kan langsung kebetulan yang namanya keliling keliling dunia beneran terus dan ngerasain enaknya sebetulnya dan gue sekamar terus sama Ilyas kalau nggak sekamar sama Ilyas
tapi ya hidup aman aja waktu itu. Taksi kan hidupin taksi pertama berapa dulu ya? 1.000 tuh berapa Terus di gitu loh Bandung masih ada temen gue harganya. yang nyanyi pakai komputer di kafe gitu, Hmm. bayaran 25.000 2 jam. Masih Oh ada iya, itu. Tahun ya, sekarang, 2 tahun yang zaman lalu lah itu sekarang. masih ada itu. Oh, tapi kalau gua dulu kan karena bayaran cuma 12.500. Mainnya juga nggak terlalu malam sampai jam 10 11 udah selesai gitu. Dan ya memang gue kos itu kan bayar kos cuma 60.000 sebulan udah pakai makan. Dan gue bayaran pertama yang paling besar zaman itu kan bayaran cuma segitu 20.000 itu main di tavern sama Chris Kaya itu 20.000 dibayar. Bayaran terbesar gue terima tahun segitu adalah tahun 85 main sama Om Jack, gila nggak? Gue diajak main sama Om Jack di Bandung yang lu nonton itu, gue dibayar 400.000. Coba jauh banget kan? Gue nerima duitnya aja bingung. 400.000, gue bilang gue nggak mau om, kan gue nggak bayar kos, nggak bayar les gue. Nggak, ini hak kamu katanya. Waduh, gue nggak pernah lupa kata-kata itu. Itu dan gue langsung bayar kos 6 bulan, gue bayar kos langsung. Pernah dibahas Tapi itu. itu dulu yang punya lapak nasi Padang tuh di dekat Pondok Karya, nggak pernah lupa lo tuh, Puc. Enak tuh sekarang jadi Siapa yang mana? rumah makan, jadi gede sekarang. Yang di Pondok mana? Karya Sekarang masih di masih. Pondok Karya? Dia bikin, dia beli itu, dia sewa atau dia beli bangun jadi Hah? restoran. Wah, kapan-kapan ke sana ya? Dia inget gua. Ingat, inget banget, Wah, inget banget dia. Dulu dia lapak dia katanya wah. dulu, Oh lapak gitu. atau ya tenda kayak gitulah. Jadi gua cerita satu ya sebelum putus. Tuh harganya 1,7, gue ingat banget. 1,7 ya mungkin sekarang berapa nggak tahu ya duit segitu. Belilah di daerah Gerinting, gue inget jalan ke sana. Gue nggak bisa nyetir Ron, gue nggak bisa nyetir nih asli. Tapi gue mau beli mobil. Oh, asik kan. Wah, lu lebih Nah, parah dari Thomas terus lu. ntar dulu. Udah beli mobil kan sama sama yang jual, cobain Mas. Oh iya ya, ngidupin bisa dong. Gua ngidupin doang kan gue bisa naik motor. Udah hidupin terus ya udah bawa. Mas tolong bawain deh. Maklarnya gue suruh nyetir, bawa aja dulu deh. Maklarnya udah pergi kan, udah gue kasih duit ngasih 50.000 waktu itu kan, zaman itu udah gede kan. Nah, gue hidupin mobilnya dong, wah hidupin. Baru gue nyetir sendiri tuh jalan-jalan, jalan-jalannya belajar sendiri. Ya itu gue belajar mobil udah langsung belajar mobil. Terus gue main di Topas di Topas Gila lu. Kuningan. Itu pertama kali naik mobil. Manggung, iya manggung sama
ya udah bisa nyetir. Tapi kan dulu nggak semacet sekarang, jadi benar-benar beli dulu baru nyetir. Gila gue. Nah kalau VW ada kan, dulu sempat ada VW kan? Nggak, VW kan setelah itu gue udah bisa nyetir. Kalau VW itu udah Kayaknya harus beli lumayan, VW udah deh. bisa lah. Oh gue pengen punya tapi ya udah nggak bisa dapat. Wah ini ada teman ya Gua apa kita besok berharap kita sih Butch, eh, ah kan ini kan salah satu kepercayaan dari sponsor gitu, bahwa ah, eh, apa pemirsa itu dengan online hmm, ini juga memang ada captive marketnya, memang ada gitu. Itu dan alhamdulillah ini cuma dalam waktu seminggu tiba-tiba ya bisa dapatkan sponsor ya, dibantu sama IO-nya kawan gue ya, ya Ginung Praditya. Nah dengan ide-idenya ini ya kita berharap ini akan terus kayak domino gitu. semua dalam kondisi COVID ini. Saya kemarin berusaha sendiri, Arman, ini ngomongin gigi, Thomas punya kegiatan, kita dalam gigi punya kegiatan masing-masing, cuman akhirnya kita coba juga bikin yang virtual rekaman, akhirnya bisa Baron tetap jalan, ternyata sponsor udah bisa mulai ya melirik hal yang Ya satu lagi Bu, mungkin untuk virtual. yang baru berhasil ya Ya, ya, ya. dari Bujana dan tim dari Lemon, dari Mr. Jundi Kanardi gitu ya. Wah pakai Mr. Indra ya, Mas Indra. Nah yang lain itu masih banyak kendala gitu. Yang masih PR lah gitu. Jadi yang lebih memungkinkan dan realistis adalah adalah kita merekam produksi uh, Post pro lah, post pro. post pro Pre-recorded. pada saat live streamingnya itu post pro yang dipasang, ditayangkan, dan uh, apa uh, talkative-nya, interaksi bicaranya itu yang live streaming gitu. Ya, kita bisa rekam semuanya kan. Dan kita kayak besok kita Ya, coba ya Ron, Zoominar jam ya. 3.30. Kalau mau nonton silahkan dicek Dan aja satu juga untuk detailnya. teman-teman musisi juga, tips dari kita di Gigi adalah bahwa apa yang kalian rekam itu adalah milik kalian. Di kontrak itu harus jelas. Jadi apa yang kalian rekam, video jeripaya kalian itu bukan jadi milik yang mengadakan acara. Game of play beda gitu. Ini bukan off air gitu. Jadi apa ya, rekaman dari mulai master audio dan videonya adalah Itu tadi ngomongin soal produksi. peluang-peluang yang Betul. bisa kita jalanin.
Ini Ron, ada teman-teman juga, ada Alfred Tikualu dari Ya, Chicago, nonton Alfred, juga dia. Alfred, ini teman kita di Chicago, penggemar jazz dan lagi nyiapin buku jazz atau udah jadi mungkin, dan jago masak, jago masak, jago kungfu, wah banyak banget dia. Kita ngomong ngawur udah, ngomong yang banyak yang nggak pernah diomongin udah, ngomong tadi soal nyetir, ngomong kredit, ngomong kalau ngomong serius soal ini berat udah banyak banget. nggak berat sih, Bos. Tapi harus Oh, kita, uh, salah satu kita untuk supaya bisa bertahan gitu, teman-teman. gini aja mungkin Ron, gini, gini kalau kalau dari gua ya, gua sih beruntung ada Baron, maksudnya apa-apa Sama-sama, Bos. yes di luar Sama-sama. gigi ya, nggak di luar gigi pun juga tiba-tiba gue bisa dibantuin untuk urusan kontrak kayak kelas.com kemarin, mungkin yang udah pernah lihat kelas.com itu adalah lucu ceritanya itu kan karena Baron juga kita lewat, ya Ya, udah itu udah tapi lewat bagus, tapi anak-anak itu bagus. akhir Gue suka banget gitu. keren Keren, keren. keren banget. Mereka Terus awalnya mereka jadi mereka banyak. awalnya menggunakan nama-nama tanpa izin gitu, ya kan? Udah gitu Mm-mm. ditegur nggak ada. Uh, uh. Gue tegur, asli gue tegur gitu langsung. Iya gue Gua tahu. gua gua tegur bahwa lu kayak gini-gini lu bisa dimasukin penjara seenaknya gitu. Tapi ini anak-anak muda, Kerja, mereka justru keren. membuka, apa ya? Membuka. Jadi dalam keadaan sulit mereka itu berusaha cerdas. Itu bagusnya dan ternyata berhasil. Dan kita bisa belajar juga dari cara Ya, kerja mereka, dan asik banget, dan maksudnya gini, mungkin ya enggak kan, lu tadi banyak jelasin ya, soal hak dan lagi ya, penting penting banget, dan Baron sangat terbuka untuk ngobrolin itu, dan ya, eh sharing. ya itu aja Ya sih. kita sharing. Zaman sekarang kita harus sharing bareng-bareng. Ekosistemnya harus sehat. Jadi semuanya bisa cari uang juga itu. Begitu, selamat gitu istilahnya. Itu sih. Tapi ngomong-ngomong kita udah berapa jam ngobrol ini ya? Lama Sekarang banget jam ya. berapa, Bu? Tadi jam 9 Nggak, ya. ini jam 11. Ini ya. Nggak tahu, nggak tahu deh. Jadi gini aja Ron, poinnya kita ngomongin jangan lupa haknya sebagai seniman. Walaupun ini terserah, memang terserah dari tadi kita ngomong semaunya, jamnya juga terserah. Yang nanya kalau nggak dijawab juga terserah kita. Karena nggak sempat baca kadang-kadang. Terus bergerak. Kita harus terus Ya bergerak ya, Butch.